Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Al-Aqra bin Habis, pembesar Bani Tamim dan seorang majusi yang masuk Islam. Bani Tamim adalah kabilah besar Arab yang bertetangga dengan Bani Amir di sebelah selatan. Sedangkan kota di Madinah di sebelah timur. Bani Tamim juga tersebar di Teluk Arab hingga di tepian utara Sungai Efrat. Cabang-cabang kabilah ini memiliki ladang gembala yang terbentang hingga bagian tengah Efrat. Bani Tamim memiliki kedudukan terhormat di tengah kabilah-kabilah Arab, baik di masa jahiliyah maupun masa Islam. Mereka dikenal pemberani dan dermawan, sehingga mereka dijuluki Qalb al-Mulk, yang berarti jantung para raja. Kedudukan istimewa Bani Tamim selalu mereka pertahankan. Hal itu terbukti dengan peranan besar mereka di pasar Okas. Salah seorang tokoh mereka, Al-Aqra bin Habis, menjadi hakim di pasar Okas. Nama lengkapnya adalah Al-Aqra bin Habis bin Aqal bin Muhammad bin Sufyan bin Mujasyi At-Tamimi Al-Mujasyi Ad-Darimi. Duraid berkata, nama asli Al-Aqra bin Haris adalah Firos. Ia mendapatkan julukan Al-Aqra karena ada kebotakan di kepalanya. Sebelum masuk Islam, Al-Aqra adalah penyembah api dan seorang majusi. Pada tahun 9 Hijriah, Al-Aqra diutus Bani Tamim menghadap Rasulullah. Ia berangkat bersama Utorid bin Hajib, Qais bin Asim, Yabrokon bin Badr, Uzainah bin Hisan, dan sejumlah besar dari Bani Tamim yang berjumlah kurang lebih 70-80 orang. Mereka masuk ke masjid lalu memanggil Rasulullah dengan suara yang keras agar Rasulullah keluar dari kamar beliau untuk menemui mereka. Wahai Muhammad, teriak Bani Tamim memanggil Rasulullah. Setelah Rasulullah keluar menemui mereka, lantas mereka berkata, wahai Muhammad, kami datang dengan memberi kebanggaan untukmu. Hal ini membuat Rasulullah merasa terganggu dan tidak senang dengan perbuatan tersebut. Karena peristiwa inilah turun ayat keempat dalam surat Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang kamar-kamar mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak berakal. Dalam kesempatan tersebut, para utusan Bani Tamim kemudian bersedia masuk Islam dan mulai mempelajari Al-Quran serta permasalahan agama kepada Rasulullah untuk beberapa saat lamanya. Setelah sekian lama mereka belajar Islam kepada Rasulullah, pulanglah rombongan tersebut kepada kaumnya. Dari Abu Hurairah meriwayatkan suatu ketika Al-Aqra bin Habis melihat Rasulullah mencium kedua cucunya, yakni Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Al-Aqra kemudian berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 anak dan aku belum pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar perkataan Al-Aqra, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi. Demikianlah Rasulullah mengajari Al-Aqra akan arti kasih sayang dan ciuman kepada anak. Dari sinilah Al-Aqra paham pentingnya nilai kasih sayang seorang orang tua terhadap anaknya. Al-Aqra bin Habis termasuk sahabat yang ikut dalam peristiwa Fathu Makkah. Ia juga mengikuti pertempuran bersama Rasulullah, di antaranya Perang Hunain dan Perang Taif. Memiliki latar belakang seorang pembesar Bani Tamim dan baru masuk Islam, Rasulullah memberikan ghanimah harta rampasan perang dari Perang Hunain dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini sesuai dengan hukum pembagian ghanimah, dan salah satu yang berhak menerima adalah mu'alafatu qulubuhum. Masing-masing mereka mendapatkan ghanimah sebanyak 100 ekor unta. Yang termasuk golongan ini adalah Al-Aqra bin Habis, Abu Sufyan, Suhail bin Amr, Uyainah bin Hisan, dan yang lainnya. Pernah suatu masa Rasulullah memperoleh kiriman potongan emas dari negeri Yaman yang berhasil didapatkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah membagi emas tersebut kepada 4 orang. Salah satunya adalah Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis terkenal sebagai pejuang Islam yang rela melindungi Rasulullah dan Islam.
Ia bahkan mengikuti perang Yamamah dan peperangan setelahnya di bawah pimpinan Khalid bin Walid, termasuk saat penaklukan wilayah Ambar di negeri Irak. Beliau ikut serta dalam perang Yumatul Jandal di bawah pimpinan Surabil bin Hasanah. Sepeninggalan Rasulullah, kabilah Bani Tamim terbelah. Ada yang menyatakan tetap taat, namun sebagian lainnya menolak menetap di Madinah di bawah kekhalifahan Abu Bakar. Meski begitu, Al-Aqra tetap pada pendiriannya untuk tetap tegak dalam ajaran Islam dan ikut berjuang bersama para sahabat lainnya. Al-Aqra pun wafat sebagai syahid di medan perang pada tahun 635 Masehi atau 16 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika itu sedang berkecamuk perang Yarmouk antara kaum muslimin melawan kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Perang yang sengit ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan banyak para sahabat yang gugur dalam perang ini, termasuk Al-Aqra bin Habis bersama 10 anak-anaknya. Ia wafat sebagai seorang syahid di medan pertempuran. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.